Jadi mindset yang di pertama adalah lu bisa bantu apa. Jadi kalau ketika mereka kontak lu, ada pelatihan dan sebagainya, lu cuma nanya. Curhat sales, kali ini gue punya problem sales banget yang sedang gue rasain. Gue kan sebagai sales baru nih di sini, jadi masih banyak banget problem mengenai sales yang harus kita upgrade gitu ya skillnya. Coach mau curhat nih coach tentang sales coach. Jadi gini nih coach, kan Mega sebagai sales baru nih, baru bergabung juga gitu di sales tanpa ada background marketing sebelumnya. Nah, terkadang kita tuh ketika ada customer yang baru tanya, coach, baru tanya aja nih gitu, belum tentu kan dia beli ya. Belum tentu. Tapi pikiran kita nih, pikiran saya tuh udah langsung, wah ini harus closing nih coach, harus closing gitu coach. Iya harus closing. Nah ini problemnya gini Mega. Gimana tuh coach? Langsung gua katain semua ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gak apa-apa. Ketika gue jualan, jadi ada istilah kalau di dalam penjualan namanya framing. Oh, framing. Gimana tuh coach? Framing atau mindset. Framing atau mindset, ya framing atau mindset. Nah, framing itu buat gue ketika kita baru jualan pertama kali, lu nggak boleh punya mindset mau langsung closing, nggak. Framing di kepala lu adalah gue lagi belajar. Jadi kalau ada orang nelfon lo nih, kontak lo, chatting, lo harus pasang di framing di kepala lo, gue lagi belajar. Satu. Belajar. Yang kedua, biasanya ketika contoh, tadi kan kebetulan gue lagi di atas, kebetulan ada satu perusahaan besar, dia minta bantuan dari kami, bantuan dari kita, dia intinya adalah harga saya nggak masuk karena harga saya kan lebih tinggi. Tapi dia minta dengan kualitas yang sama kurang lebih. Jadi kebetulan kita kirimkan tim kita. Nah dari awal ketika gue ngobrol sama dia, gue nggak punya niat jualan. Nggak ada niat jualan sama sekali. Kenapa itu Kak? Karena ketika lu mukanya mupeng, tau mupeng? Muka pengen, lu nggak closing. Itu ada risetnya. Semakin kita berpikiran buat ini harus closing, itu semakin jauh ya Coach? Nggak bisa closing. Nggak bisa closing. Jadi yang lu harus lakukan adalah apa yang lu bisa bantu dari orang itu. Apa yang lu bisa bantu. Jadi contoh kayak gini. Ketika lu ngerasa nih, apa yang lu bisa bantu dari dia. Jadi yang lu lakukan adalah kira-kira gue bisa bantu apa. Kayak contoh tadi gue ke customer, gue juga ngomong gitu. Adi juga tadi perhatikan sih. Gue bilang gini, Bu, kita ngobrol aja lah. Kalau mau ngopi lah. Dari awal gue nggak niat jualan. Gue nggak niat jualan sama sekali. Mau closing mau nggak urusan nanti. Karena buat kita yang paling penting jadi teman. Bangun relasi dulu ya. Iya boleh lah kalau memang dalam konteks selling kita bilang relasi ya. Tapi kalau dalam kepala gue yang gue pikirkan adalah gue harus jadi teman. Gue nganggap jadi teman. Kayak ambil contoh nih. Ini barusan gue di chatting nih. Gue di chatting sama salah satu customer ya. Ini klien gue. Terus dia bilang apa nih? Selamat siang coach. Kalau saya mau coach Arif hari ini jam berapa bisanya coach? Nah aku lebih suka yang kayak gini. Masalah dia nanti mau beli apa enggak urusan nanti. Yang penting niat gue dari awal adalah gue membangun, gue bisa bantu apa kepada mereka. Jadi di kepala gue nggak pernah punya niat mau closing, nggak pernah. Niat gue cuma satu, gue bisa bantu apa sama orang itu. Jadi kayak gini nih contoh-contohnya. Kan corporate consulting itu salah satu value-nya adalah spiritual. Yaitu berarti Tuhan. Iya. Nah pertanyaan adalah kalau kita jualan, berarti pertanyaannya bisa saja dia nggak butuh, yang penting dia closing, penting kita closing. Bukankah kita jahat? Iya, karena kan itu nggak sesuai kebutuhan dia, Coach ya. Nah, tugas lu adalah jualan kepada dia, bukan jualan pada dia, tapi lu butuhnya apa? Apa yang bisa gue bantu? Dimana unsur spiritual kita itu bisa terpenuhi. Loh kita kan nggak ngebohongin orang. Kalau lu butuhnya apa ya gue bantu. Kalau lu nggak butuh ya udah kita temenan aja. Dan lucunya itulah yang membuat kenapa corporate consulting itu bertumbuh. Jadi mindset yang di pertama adalah lu bisa bantu apa. Jadi kalau ketika mereka kontak lu,
ada pelatihan dan sebagainya, lu cuma nanya, ada problem apa yang bisa gue bantu. Di frame kepala lu adalah apa yang bisa gue bantu. Jadi niat awal jualan lupain dulu deh. Closing akan terjadi ketika orangnya merasa terbantu. Yang tadi gue tunjukin sama lu, itu adalah satu customer yang kebetulan pernah dikontak oleh salah satu sales kita, dan dia nggak berhasil closing. Tidak berhasil closing. Gue telepon, cuman sebentar, dalam waktu 2-3 jam, dia langsung bayar cash puluhan juta. Langsung jadi aja gitu. Langsung jadi puluhan juta. Ica juga mungkin udah tahu nih siapa orang yang kita lagi bicarain. Nah, jadi pertanyaan menarik, kenapa? Karena gue dari awal ketika telepon dia, gue nggak punya niat jualan sama sekali. Kalau misalkan memang akhirnya gue nggak bisa bantu dia, ya sudah, nothing tulus. Jadi orang melihat lu tuh bener-bener ngebantuin dia apa enggak. Kalau dia nggak ngeliat lu ngebantuin dia, nggak bisa. Karena di mindset sales itu, apalagi baru pertama gabung, itu pasti langsung mupeng tadi ya. Iya mupeng, karena ya tadi lo pikirannya adalah, aduh gue mesti closing. Kalau gue nggak, di kepala gue adalah gue temenan sama dia dulu. Itu dulu yang gue pikirin. Soal teknik nanti urusan nanti. Yang penting di kepala gue adalah apa yang bisa gue bantu. Karena coba misalnya contoh nih kayak gini, contoh yang sederhana. Ica sih, Mega juga tahu kan. Misalkan saya ambil contoh, saya bilang sales yang bagus seperti apa? Sales yang bagus adalah yang ngikutin proses sudah benar, itu sudah aman. Karena closing itu nanti akan terjadi dengan sendirinya. Asal prosesnya benar. Itu dulu yang saya tekanin. Walaupun di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang menekankan tingkat closing. Buat saya closing itu pasti akan terjadi kok. Asal kita prosesnya adalah ngebantu dia apa. Menawarkan gitu ya, kalau misalkan bukan menawarkan, membantu mereka butuhnya apa. Balik lagi butuhnya apa, mereka. Baru kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Yes. Jadi kalau saya gitu, jadi makanya ketika saya tadi kayak meeting gitu ya, gue meeting pertama kali gue ngomong, ya kan Coach Arif, kan saya pusing banget sebagai learning center. Gue langsung jawab, betul, karena ibu pasti jadi sasaran tembak kan dari para manajemen kalau nggak berhasil, tim trainernya jelek, yang orang yang diundang hasilnya nggak ada. Mendingan kalau kata mereka ngomong apa? Udah banting harga aja, banting harga, jualan. Itu jualan juga langsung kelihatan. Ngapain gue bayar pelatihan puluhan juta, ratusan juta? Kalau saya jawabnya sederhana. Saya ngerti problem ibu, makanya saya mau bantu. Nah, itu yang mereka kadang-kadang lihat bahwa niat saya tulus dari awal karena saya nggak niat jualan. Mau jualan boleh, nggak jualan nggak masalah. Apa yang bisa gue bantu? Bener-bener. Jadi kalau mindset kita, jadi gini, balik lagi. Makanya value corpora ada spiritual itu tujuan gue adalah bukan kita per hari ini karena latar belakang penjualan, lu jadi berjualan, bukan. Makanya kenapa secara jabatan namanya apa sih? Main dia customer relationship kan ya? Customer relationship loh. Artinya client relationship itu artinya apa? Membangun hubungan. Menjalin hubungan, kan relation kan? Iya, relasi. Ya, kayak gitu contoh ya. lu punya temen lu punya problem apa yang lu bisa bantu dari temen lu. Jadi niatnya jangan jualan dulu. Jadi artinya jualan tuh gampang. Yang penting niat lu tulus ngebantu mereka butuhnya apa. Makanya kayak contoh kemarin gue juga ngomong sama Ica. Jadi kalau mama ada yang nanya-nanya yang aneh-aneh gitu tentang sales, ya udah lu kirimin aja link dari YouTube. Kan lu kasih bantuin mereka. Mereka punya problem kayak kemarin ya. Problem tele apa gitu kan yang Ica kirim berapa tuh? 5-7 video. Begitu dikirim, itu udah menjawab seluruh problemnya mereka. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Niat kita ngebantu. Abis itu kan nanti mereka mikir,
oh iya kok kita dibantu ya. Wah berarti kalau belajar sama Coach Arif keren banget. Oh, iya. Ya itu urusan lain nanti. Secara tidak langsung closing ngikutin juga ya Coach ya, bener? Kita Oh iya ngebantuin. bener. Di dunia pendidikan itu nggak sulit. Yang penting mindset dulu. Mindset lu apa? Mindset lu bantu. Bukan mindset lu jualan. Tapi kalau ditanya, gimana kalau jualan produk-produk misalkan kayak piring? Sama, lu bisa bantu apa kepada mereka? Oh dia butuh cuan. Butuh profit. Ya butuh profit. Gue bantu dia untuk dapetin profit dari bisnis gue. Apa yang bisa gue bantu? Semua bisnis apa yang bisa gue bantu? Bukan dia yang bantu gue. Kebalik loh. Kebalikan kadang-kadang kita jualan pengen ngarepin closing, artinya dia yang ngebantu saya sebagai sales untuk closing. Enggak. Untuk capai target itu Enggak. ya nanti ya. Itu Iya, udah enggak di bener. saya. Yang adalah saya, si Antonius Arif, bisa bantu apa kepada customer. Bukan customer itu yang bantu supaya gue jadi closing. Enggak. Itu sama dengan kayak mindset pengemis. Paham nggak mindset pengemis? Ngarep gitu ya. Ngarep, tolong dong, closing dong, gue Iya, kurang iya, dikit bener, lagi bener, nih, bener, gue bener. kurang komisi, kurang dikit lagi. Nah itu mindset pengemis kalau gue nggak mau. Mindset kita di awal adalah, apa yang bisa gue bantu dari lu? Karena gue juga nggak mau ngebohongin manusia, gue nggak mau, kan banyak konotasi di luar sana sales itu mesti ngebohong gitu. Demi terjualnya produknya. Demi terjual produk, nggak, sorry mohon maaf, nggak ada di kacamata saya. Menarik ya Coach. Jadi langsung kebuka gitu pikiran saya Coach. Jadi oh iya Ya ternyata. biar kita juga kalau bekerja kan sesuai dengan kita ngebantu masyarakat, ngebantu orang lain, juga dengan cara agama juga kita tidak berbohong, cara jalan yang benar. Saya mau semua proses pekerjaan dengan cara yang benar, tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Walaupun di luar sana mungkin ada yang minta fee, minta komisi dan sebagainya, enggak, kita nggak mau. Karena kita mau kerjanya istilahnya, kalau menurut kalian kita bisa bantu, kami akan bantu. Kalau nggak bisa bantu, yo mohon maaf ya, jangan sampai kami harus terpaksa ngasih sesuatu. Nggak mau. Oke. Udah itu aja? Udah. Oke. Kalau udah, berarti teman-teman kalau mau ngundang kami bisa masuk ke corporaconsulting.com atau bisa masuk ke pastiprestasi.com. Ya pastiprestasi.com, di pastiprestasi.com. Nanti Anda bisa ngundang kami untuk pelatihan. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada topik-topik yang ingin Anda tanyakan, kebetulan kami juga punya salesuniversity.id, yaitu adalah platform yang sebentar lagi adalah sekolah sales. Sekolah sales sertifikasi resmi dari Pedanka supaya membantu tim-tim sales menjadi luar biasa. So, saya Coach Antonius Arif dan Mega. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye bye.